Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan perkuliahan kita eh, manajemen mata kuliah manajemen ternak perah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen perkandangan ternak perah. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan bagaimana ternak perah itu agar ya maksimal produksinya, kemudian meningkatkan produktivitas susu dan sebagainya. Bagaimana penanganan susu dan apa saja yang berkaitan dengan produk ternak perah. Kali ini kita akan fokus mengenai perkandangan ternak perah. Apa itu kandang ternak perah? Jadi perkandangan ini kan sama saja ya, ya ibaratkan manusia itu kan rumahnya. Nah, jadi kalau rumah, ya rumah itu bagaimana dia enak ditempatin, ya, bagaimana ya agar suasananya nyaman, ya. Kemudian ketika nyaman ini nanti akan berimbas terhadap isi di dalam rumah itu. Rumah itu ya tentram, ya. Dan dan ya intinya nyaman gitu ya. Definisi nyaman itu bagaimana? Mungkin di antara kita ya berkaitan dengan rumah masing-masing di antara kita ini memiliki persepsi yang berbeda-beda gitu. Ada yang nyaman dengan kondisi yang berantakan, ada yang nyaman dengan kondisi rapih dan sebagainya gitu ya. Tentu ya harapannya ya bagaimana ya kita ini memanajemen rumah ya agar rapih, enak ditempatin, enak dipandang ya. Intinya suasananya nyaman begitu. Nah, sama saja dengan ternak perah. Ternak perah ini ya ternak perah eh, juga menginginkan demikian. Jadi bagaimana tempatnya nyaman, ya nyaman, kemudian ya tersedia ya sarana dan prasarana yang mendukung ya untuk ya kebutuhan ya aktivitasnya, ya ya tersedianya sarana air minum, pakan dan sebagainya begitu. Nah, terkait dengan model-model ya model-model model atau desain perkandangan itu bagaimana nanti kita akan membicarakan di slide-slide berikutnya. Baik, perkandangan ternak perah. Pengelolaan ternak perah yang efisien tidak akan sempurna tanpa perkandangan yang cukup dan direncanakan dengan baik. Jadi gini ya. Jadi biaya dalam kandang memang harus didesain dengan seefisien mungkin. Kenapa? Karena begini, kandang ini biaya investasi di awal, ya biaya investasi di awal ya yang eh ya hampir setengahnya biaya produksi itu adalah kandang. Ini di awal ya, investasi di awal. Berikutnya biaya produksi itu adalah pakan, begitu. Jadi kalau di awal ini karena investasinya memang sangat besar sekali untuk biaya kandang, begitu. Jadi kandang ini harus direncanakan sedemikian rupa agar apa? Agar pertama ya efisien. Ya efisien itu apa? Ya kan? Efisien itu yang namanya efisien itu ya kalau bahasa kita ini hemat, ya kan? Ya. Intinya bagaimana sarana air minum itu agar efisien menggunakan apa? Ya, contoh kalau misalkan ngangkut pakai ya cara-cara tradisional ya kalau zaman-zaman dulu itu kalau pada musim kemarau itu kan ngangkut air itu menggunakan apa itu gerobaknya kemudian juga ya itu kan tidak efisien ya dalam perspektif ini itu tidak efisien gitu. Nah, supaya efisien bagaimana? Supaya efisien ya harus menggunakan tandon ya, ya kemudian menggunakan sanyo ya ketika sanyo nyala sekali sanyo nyala ya berputar sehingga memenuhi tandonnya itu ya. Setelah itu ketika airnya habis tinggal dinyalakan kerannya. Itu efisien. Nah, kalau yang menggunakan angkutan tadi itu, mengangkut dengan gerobak dan sebagainya itu kan biaya pengangkutnya, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya.
termasuk transportasi gitu ya, transportasi, kemudian biaya tenaga ya, dan sebagainya, itu juga besar ya. Dan kebutuhan ini itu kontinu gitu. Nah, sementara satunya lagi, ya satunya tadi itu menggunakan sanyo dan sebagainya, itu memang besar ya, tetapi dia efisien di hari-hari berikutnya. Jadi tidak mengeluarkan kos untuk hari-hari berikutnya. Berbeda dengan cara yang konvensional atau tradisional tadi itu. Nah, jadi kita ya di dalam memandang kandang itu dalam perspektif kita sebagai pengusaha atau istilahnya ya jangan memandang atau jangan melihat cara-cara tradisional lagi. Ya, harus efisien itu berarti apa? Kita itu harus mendesain kandang itu ya agar apa namanya itu mendesain kandang itu sedemikian rupa agar tadi itu ya kan harus mempertimbangkan kosnya dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya ini butuh perencanaan. Yang namanya kandang harus direncanakan ya. Nah, terkait dengan apa saja nanti faktor-faktor yang mendukung terkait dengan perencanaan perkandangan ini, ya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ini biaya kandang dulu ya. Biaya kandang ini memang eh, hampir setengahnya ya, hampir apa? Ya, hampir setengahnya memang hampir setengahnya biaya investasi gitu. Nah, kemudian berikutnya baru ini bibit ya, bibit yang akan sapi yang akan dipelihara itu bibitnya seperti apa. Kalau pengennya yang kualitas tinggi tentu high quality kan bibitnya. Kalau misalkan bibit yang ini yang direncanakan itu ya istilahnya middle, ya middle quality atau low quality, ya maka ya apa namanya itu tentu nanti hasilnya tidak sebagaimana ya high quality begitu. Ya. Jadi biaya di awal itu ya kandang ada bibit gitu ya. Nah, kemudian kandang di sini juga ya istilahnya bibit nih mau dipelihara di kandang yang model seperti apa gitu kan nanti ya. Ya apa yang yang intensif, semi intensif atau ya ekstensif kan begitu. Ya. Jadi gitu. Nah, makanya perencanaan di awal di desain kandang itu seperti apa. Ya harus direncanakan gitu. Nah, kemudian persyaratan kandang, ya ternak perah, ya harus comfort, ya. Ya, harus memberikan istilahnya kenyamanan ya pada ternak itu. Agar apa? Agar ternak ini bisa mengekspresikan genetiknya gitu. Kalau kandangnya itu istilahnya ya ala kadarnya, maka ekspresi genetik dari ternak ini tidak maksimal gitu. Contoh, ya kan? Kandangnya ini ya istilahnya saluran drainase dari apa kandang ini tidak didesain sehingga ya kandangnya banjir penuh dengan ya kotoran, penuh dengan air seni sapinya, ya dan lain sebagainya. Maka ya selain ternaknya sakit-sakitan juga ekspresi genetiknya itu tidak akan maksimal. Berikutnya apabila dia tidak dikasih pakan dengan yang kualitas yang bagus ya maka juga ekspresi genetiknya juga tidak akan maksimal seperti itu gitu ya. Nah jadi apa namanya itu ya biar kondisi ternak ini nyaman kemudian bisa mengekspresikan genetiknya maka harus nyaman ya kandangnya harus nyaman kemudian dapat meminimalkan terjadinya luka pada ternak jadi kalau ya paku di mana-mana misalkan gitu ya juga akan membuat ternak itu eh, terluka gitu kan kemudian apa namanya eh, temboknya tajam katakan itu temboknya tajam ya istilahnya ada apa namanya itu eh,
hal-hal yang lancip, ya, kemudian lantainya, kondisi lantainya itu kasar, nah, letternya itu kasar, katakan itu, ya, kasar, sehingga ternak itu ketika berjalan, ya, apa yang namanya itu, istilahnya itu, ya, yang namanya ternak ketika berjalan sama dengan manusia gitu ya. Ketika jalannya itu tidak halus atau tidak rata, katakan itu tidak rata, ya maka akan terjadi, ya, bisa jadi kesleo dan sebagainya gitu, ya. Nah, jadi ya maka apa namanya itu harus didesain gitu. Nah, kemudian tempat pemerahannya, tempat pemerahannya itu tidak boleh ada hal apa nama itu tidak boleh ada hal yang lancip di situ, ya, sehingga tidak, karena yang namanya ternak itu kan dia senggol sana senggol sini tanpa memikirkan hal-hal yang sebagaimana pada manusia gitu ya. Jadi senggol sana senggol sini, ya akhirnya ya bisa berat, ya. Kemudian dapat meminimalkan kontak antara ternak dengan penyebab penyakit dan sumber stres gitu. Ya, jadi harus diminimalkan ini ya. Kemudian memiliki sistem pemakanan, ya, atau tempat pakannya yang baik gitu ya. Nah, kemudian apa namanya itu pakannya juga harus memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan sapi, ya, kebutuhan ternak yang lain itu kan, ternak perah yang lain atau ternak pada umumnya, ya kan ada perhitungannya ya, misalkan bobotnya sekian, ini butuh pakan sekian kan begitu, ya. Nah, kemudian mendukung produksi susu berkualitas tinggi, ya. Ya pakan, ya pakan. Selain genetik adalah pakan, gitu ya. Ya. Kalau genetiknya bagus, maka pakannya biasa atau pakannya bagus, maka akan ya sama-sama bagus gitu. Hasilnya bagus sekali gitu. Kalau pakannya bagus, kemudian genetiknya itu ya jelek, katakan itu, maka ya hasilnya juga tidak akan maksimal gitu ya. Kemudian dapat menyediakan lingkungan yang menyenangkan bagi ternak. Ya, ini harus ya, harus menyenangkan gitu. Cara menyenangkan sapi bagaimana? Cara menyenangkan kambing bagaimana? Cara menyenangkan kuda atau cara menyenangkan unta dan sebagainya itu bagaimana? Dengan cara memberikan apa yang dibutuhkan. Itu, apa yang dibutuhkan oleh si ternak ini apa? Kalau dikandangkan benar-benar intensif atau full intensif gitu, maka harus tersedia sarana yang namanya pakan, kemudian minum, ya, kemudian tempat beraktivitasnya sapi ini itu harus harus menyenangkan baginya gitu ya, harus disediakan gitu. Nah, kemudian dapat memungkinkan petugas bekerja dengan aman, nyaman dan efisien, ya. Jadi istilahnya ini safety bagi tenaga kerja, ya, atau anak kandang ya. Nah, jadi ini istilahnya hal-hal yang penting yang harus dipertimbangkan antara istilahnya dari sisi perencanaan sebagaimana yang disebutkan tadi itu, bahwa untuk memaksimalkan hasil itu harus didukung antara antara genetik dengan eh, apa lingkungan gitu ya, lingkungan atau pakan di sini ya, feeding ya. Selain itu, ya, hal-hal yang mendukung lainnya adalah cuaca, ya, cuaca, ya, atau suhu lingkungan, gitu ya, suhu atau kelembapan, gitu ya. Jadi gitu. Jadi harus nyaman antara lingkungannya ini untuk untuk meningkatkan ya produktivitas, kesehatannya, ya, ya, dan dan hal-hal yang mendukung gitu ya. Nah, kemudian safety bagi anak kandangnya juga harus dipertimbangkan ini ya. Kemudian ini untuk yang namanya efisien tadi itu ya, definisi efisien itu ya istilahnya
Kalau tadi itu adalah air minum, ya sekarang ini tempat pakannya. Ya tempat pakannya juga harus terintegrasi gitu. Kalau tempat pakannya itu jauh, ya bukan berada di dalam apa? Bukan berada di lingkungan ya atau di sekitar kandang, ya. Ya. Maka ini juga membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Termasuk air minumnya, tempat milkingnya atau tempat pemerahannya, ya kan. Kemudian bagi apa manure handling sistemnya, ya, manure handling, ya, atau penanganan kotoran, ya, kotorannya, gitu. Nah, ini adalah beberapa hal atau faktor-faktor yang menjadi perhatian ya ketika merencanakan untuk budidaya ternak perah atau istilahnya berbisnis ternak perah gitu ya. Jadi pertama adalah desain ya, desain kandang. Ya kandang harus bagaimana ya. Ya ini adalah topografi yang pertama, topografi dan drainase ya. Lokasi bangunan ternak ya atau lokasi bangunan kandang ternak perah harus memiliki elevasi yang lebih tinggi dari sekitarnya untuk memaksimalkan pengaliran limbah sehingga tidak terjadi penyumbatan atau genangan ini ya. Nah, jadi kandangnya ini drainase ya. Jadi lokasi bangunannya lebih tinggi daripada area yang lainnya, ya, area sekitarnya. Sehingga drainase atau kotoran itu dapat mengalir dengan lancar tanpa ada penyumbatan. Ya. Nah, lahan-lahan yang elevasinya rendah dan berada di tempat lintasan aliran udara dari tempat-tempat berbau, misalkan lokasi pembuangan sampah harus dihindari. Ini harus dihindari ya. Ya sama ya ketika manusia membangun rumah harus dihindari dari tempat bau, ya kan? Karena dia apa namanya itu akan membuat kondisi yang tidak nyaman kalau berada di suasana yang berbau terus menerus ya, ya paru-parunya yang kasihannya. Kemudian tipe tanah, lahan-lahan subur sebaiknya dialokasikan untuk budidaya tanaman, sedangkan untuk lokasi kandang dapat digunakan lahan-lahan yang kurang subur atau marginal di sini ya. Nah, jadi ya memang ya kalau di Jawa ya Jawa rata-rata tanahnya subur ini. Kalau di Jawa. Nah, sehingga eh kalau kalau di Jawa ini ya tanahnya yang harus dipilih adalah tanah yang yang tidak mudah terjadinya pergeseran atau ya longsor atau rapuh ya, ya harus dihindari gitu. Kalau masalah subur ya insya Allah Jawa ini subur. Kemudian berikutnya tingkat pencegahan tingkat pencahayaan. Nah, jadi pencahayaan kemudian arah angin dan sebagainya ini harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi pencahayaan kan idealnya ternak itu kan juga butuh matahari ya, butuh sinar matahari. Nah, ini untuk yang full intensif ya, harus mendapatkan cahaya pagi atau sore gitu ya. Kalau yang semi intensif ya, ya ya ini istilahnya pencahayaan ini kan dapat dari luar gitu ya, dari luar eh, dari luar apa namanya itu istilahnya ketika berada di luar gitu ya dapat matahari gitu ya. Ya ketika intensif ya, ya kalau ekstensif ya kita tidak mempertimbangkan ini ya. Kalau ekstensif ya, kalau intensif harus mempertimbangkan gitu ya. Kemudian aksesibilitas ya harus diupayakan istilahnya lokasi itu bisa dicapai dekat ya dan jauh dari keramaian tentunya ini ya. Jadi ya kalau di desa-desa itu misalkan itu kandang kandang saja dekat dengan rumah-rumah orang gitu ya. Jadi kalau tingkat perusahaan atau tingkat industri jangan sampai berada
sekitar di sekitar apa namanya itu di sekitar pemukiman gitu ya. Kenapa? Karena pasti kotorannya akan sangat melimpah di situ. Ya. Apalagi pengolahannya ya telat-telat gitu. Kasihan, ya kasihan masyarakat di sekitarnya. Itu kalau kalau populasinya di atas 1.000 ya kan. Begitu pula ya istilahnya membangun kandang ya dengan populasi apapun ya istilahnya hindari dari keramaian gitu. Khawatir di demo gitu. Ya. Ya, intinya bisa dijangkau moda istilahnya ketika apa namanya itu terjangkau istilahnya tersedia sarana transportasi kemudian istilahnya kan bisa diakses kan gitu ya bisa diakses jadi tersedia apa jalan ya sarana transportasi itu utama gitu ya kemudian sumber air gitu ya kemudian keamanan dan kenyamanan daerah kenapa karena ini ya memang pengalaman ya teman-teman saya yang ada di perusahaan misalkan itu ya. Jadi ketika malam minggu misal, kalau pelihara ayam itu kan dipajak gitu ya. Ayam 1 mas gitu ya, harus dikasih. Gitu. Kalau nggak dikasih ya kandangnya bisa buyar itu. Gitu. Nah, makanya hal-hal yang semacam ini harus dipertimbangkan. Gitu. Kemudian tenaga kerja ini ya harus apa namanya itu eh, tenaga kerja yang ekonomis ini intinya gini ya. Ya diupayakan apa namanya itu tidak menyediakan tempat tinggal. Berarti harus orang dekat dong. Iya, harus orang dekat atau orang istilahnya yang dekat dengan lokasi kandang gitu ya. Pasar ya, pasar ini tergantung ini. Kemudian fasilitas listrik ini harus masuk listrik ya. Jadi untuk memaksimalkan apa namanya itu karena kan ternak perah ini utamanya air ini ya. Kalau dia ngangkutnya manual ya, ya luar biasa biayanya gitu ya. Nah, oleh sebab itu harus tersedia ini ya listrik. Ya. Kalau nggak ada listrik istilahnya listrik sebagaimana umumnya ya harus menggunakan genset gitu ya. Nah, kemudian fasilitas tenaga kerja dan pakan dan sebagainya ini harus tersedia. Nah, ini adalah tipe-tipe kandang ya, sebagaimana yang tadi. Kalau yang model ini kan dia intensif ya, intensif dia. Tetapi model kandangnya dia terbuka ya, terbuka gitu. Jadi tidak ditutup gitu ya. Nah, kalau yang modelnya begini ini juga enak ini gitu ya. Jadi kotoran ini langsung ya disemprot saja langsung ngalir ke selokannya ini ya. Tinggal didorong sama anak kandangnya ke sini, seret, udah selesai masuk ke lokasi pembuangan gitu. Nah, Bu, kalau yang model begini ini, nah ini yang harus menjadi pertimbangan. Berarti tempat pakan ini harus lebih tinggi daripada tempat kotorannya atau tempat pembuangan kotoran di belakangnya ini, gitu ya. Nah, jadi pakannya ini tidak tercampur dengan kotoran nantinya, gitu ya. Nah, kalau yang semi intensif, semi intensif begini ini, uh, dia tertutup kandangnya, ya. Sedangkan lokasi bermainnya lokasi bermainnya ya ini terbuka gitu ya. Ya. Nah, jadi itu antara intensif dan semi intensif ya. Nah, kalau yang model begini ini juga intensif ini. Ini kambing perah ya. Kambing perah. Ini juga intensif. Nah, kemudian pembuangan kotorannya bagaimana? Ini ada di tengah-tengah ini ya. Pembuangan kotorannya ini ada di tengah-tengahnya ini gitu ya. Jadi lantainya tetap terjaga. Ini kering nih, lantainya kering. Nah, kemudian ini tempat pakannya ya begini saja tempat pakannya ini ya. Nah, ini juga kandang baterai untuk kambing ya. Di bawah ini kandang baterai untuk kambing.
Ya. Bagaimana pakai kok seakan-akan ya kasihan juga ini ya. Ya. Nah, jadi ini kalau bahasanya kita itu ya di penjara ini ya, di penjara kandang. Nah, ini yang intensif, kemudian kandangnya atau letternya ini menggunakan jerami dia. Ya, letternya menggunakan jerami. Ya. Nah, ganti jeraminya setiap kapan? Ya, ini sudah ada manajemennya ya, manajemen tersendiri. Misalkan eh, seminggu ganti atau 2 hari ganti atau 3 hari ganti seperti itu. Ini sudah ada manajemennya. Sehingga kondisinya ini tetap karena yang ini ya buang kotorannya di sini, ya kemudian buang apa namanya itu kotoran cairan juga di sini, gitu. Sehingga kalau tidak diganti, ya maka ya jadi sarang bakteri nantinya, gitu ya. Sehingga ternaknya yang terinfeksi bakteri atau virus di sini, ya. Nah, tempat pakannya ya modelnya begini nih, gitu. Nah, ini model kandang begini ini ya efisien, termasuk efisien ya. Bisa dikatakan efisien, bukan termasuk. Dikatakan efisien gitu ya. Kenapa? Karena pakan ya hanya mengedarkan pakan di sini saja ya. Dari ujung sini pakannya berjalan sampai sini ya menggunakan mobil-mobil apa istilahnya transportasi yang di dalam kandang gitu ya. Ya. Tinggal mendistribusikan pakannya di sini nih. Ya. Jadi begitu. Nah, ini eh ini masih ingat nggak kambing yang model kambing perah model begini ini? Ya, kambing perah model begini ini namanya Toggenburg ya. Harus diingat-ingat ini. Toggenburg itu. Nah, model kandangnya dia melengkung begini nih, melengkung. Nah, kemudian ada blowernya di sini ya. Nah, tempat pakannya di mana? Tempat pakannya ini, ya. Ini letternya juga menggunakan jerami. Gitu. Nah, model begini juga, ya ini sangat efisien juga ini ya. Nah, ini juga ya, hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi itu, ya. Istilahnya pakan kan sudah tersedia nih. Selama dia berproduksi, ya pakannya sudah disediakan di sini nih. Ya. Butuh pakan berapa? Ya tinggal diambilkan dari sini, ya. Diambilkan atau ya tinggal dijatuhkan bisa ini, gitu ya. Jadi pakannya ini tinggal didistribusikan ini, gitu. Ini yang disebut dengan hay ya, hay, ya, pakan hay. Nah, ini umumnya yang ada di Indonesia yang menggunakan modelnya begini. Ini masih sangat jauh dengan cara-cara yang tadi itu ya. Oleh sebab itu ya apa namanya? eh ya bukan berarti kita apa namanya itu bukan berarti menjelekkan dengan kondisi istilahnya secara tradisional enggak gitu ya. Tapi umumnya kandang yang digunakan di Indonesia, khususnya peternak-peternak kecil, ya peternak-peternak rumahan, ini modelnya begini ini, ya atau modelnya begini. Kalau model begini ini sudah sangat bagus di Indonesia itu, ya. Untuk yang skala di atas 100 ekor, gitu, ya, gitu. Nah, kemudian komponen utama kandang, ya, ada milking center untuk ternak perah ya. Milking center ada weather protection ya, perlindungan terhadap cuaca. Ya feeding center, ya manure handling ya. Nah, milking center ya atau pusat pemerahan ya. Ini
pemeran merupakan kegiatan paling banyak menghabiskan waktu dalam satu usaha ternak perah. Memang, ya, sapi itu ketika merah sapi itu, satu ekor sapi itu bisa sampai 15 sampai 20 menit lebih, gitu ya, untuk satu ekor. Ya, untuk kambing, ya kambing itu sekitar 15 menit, 20 menit sudah kebanyakan gitu ya. Ya. 10 menit sampai 15 menit itu. Itu untuk kambing. Kalau kambing kacang bagaimana? Kambing kacang itu ya sekitar uh, ya 5 menit, 5 menit itu sudah. Kambing PE itu sama ya, sama sekitar 5 menit sampai 10 menitan itu. Kisarannya. Gitu. Nah, nah, prosedur pemerahan ini sangat diperlukan. Jadi memperoleh produktivitas usaha ternak yang tinggi, ya, produksi susu berkualitas, memperoleh efisiensi penggunaan tenaga kerja yang diukur dalam jumlah ternak yang dapat diperah seorang tenaga kerja per satuan waktu. Nah, jadi tetap mempertimbangkan terkait dengan efisiensi tadi itu. Gitu. Nah, setelah diperah, misalkan susunya, setelah diperah langsung larinya ke unit pengolahan susu, ya, atau ya jadi itu ya, misalkan susunya ya 500 liter, ya, susu kambing 500 liter misalkan itu, ya. Jadi untuk ngangkutnya tidak jauh-jauh dan cepat terproses, ya, lebih aman gitu. Kalau masih harus dikirim memerlukan waktu ya sekitar ya sehari 2 hari, maka luar biasa ya biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi. Nah, kemudian perlindungan terhadap iklim di sini ya. Nah, jadi karena kan iklim ini kan ya di Indonesia sendiri itu kan ya perubahannya ya lebih lebih bisa terkondisikan gitu ya. Lebih bisa terbaca. Nah, berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya kalau di negara-negara yang lain itu, kalau di kita ini, misalkan musim panas ya, ini pada bulan apa kan begitu. Ya. Nah, bisa dibaca itu kondisinya kapan dulu. Kalau sekarang bisa nggak? Ya sekarang ini ya waktunya musim kemarau masih hujan. Ya. Waktunya musim kemarau belum hujan-hujan kan begitu. Sekarang ini sudah perubahannya luar biasa. Nah, kalau di negara yang beriklim ganda, ya subtropis, ya, penekanannya ditempatkan pada perlindungan ternak terhadap efek negatif iklim dingin. Ya. Kalau di subtropis itu kan ada musim salju, ya, ada musim salju, ya, kemudian ada angin kuat, ya, suhu rendah, suhu minus, ya. Ini ternaknya harus dilindungi, gitu. Nah, kita tidak berpikir ke sana karena kita ini kan tropis, gitu ya, tropis. Tidak perlu berpikir salju, angin kuat, rendah dan sebagainya ya, suhu minus nih maksudnya. Ya. Nah, untuk mengatasi efek negatif iklim dingin, kalau di kita ini apa ya iklim dinginnya itu sedingin dinginnya di sini, ya. Kecuali di daerah dataran tinggi ya, di dataran tinggi itu bisa-bisa sampai 18 sampai 16 derajat gitu, bahkan sampai minus gitu. Belum belum sampai minus, 10 derajat saja itu sudah luar biasa dingin di sini gitu ya. Tapi jarang sekali untuk terjadi seperti itu. Gitu. Berbeda dengan yang subtropis. Kalau subtropis itu kalau sudah salju luar biasa gitu ya. Harus segera ditanganin. Nah, jadi untuk mengatasi hal kondisi-kondisi misalkan kondisi dingin di Indonesia itu ya itu ya tinggal kandangnya saja ya
istilahnya dikasih atau bisa dikasih ya penutup gitu ya untuk melindungi kondisi seperti itu. Ditutup pakai apa? Kalau ayam itu kan pakai terpal. Kalau sapi perah bagaimana, ya kan? Sapi perah ya tambah dingin tambah bagus. Ya, karena memang berasal dari sapi dingin, sapi tropis. Kalau di kita sapi panas, ya, sapi yang tahan panas maksudnya. Nah, kemudian untuk sapi perah ini memang dia tahan terhadap suhu suhu rendah gitu ya. Bahkan senang sekali di suhu rendah gitu. Kalau suhu panas ya kena cekaman panas ya, maka dia nggak senang gitu. Nah, di daerah tropis perlindungan terhadap iklim ditekankan kepada panas. Di sini ini radiasi sinar matahari dan angin. Nah, biaya pembuatan kandang di daerah ini jauh lebih murah dibanding dengan daerah dingin. Gitu. Nah, makanya untuk sapi perah hanya ditempatkan atau disediakan tempat berteduh saja untuk melindungi dari sinar matahari. Ya. Nah, untuk suhu yang sangat ekstrim, misalkan panas sekali, maka harus dibantu dengan apa namanya itu, ya blower tadi itu, gitu ya. Nah, ini sistem penyediaan dan penyajian pakan untuk eh, apa namanya itu, ya seperti model kandang yang tadi itu, penyediaan pakan itu kan disediakan di tempat khusus ya. Kalau tadi untuk kambing itu kan disediakan di atasnya kambing ya, di atas samping ya, atas samping kambing gitu gitu ya. Nah, kalau sapi perah bagaimana? Untuk sapi perah ini biasanya ada gudang tersendiri dan diangkut oleh anak kandangnya. Nah, untuk sistem intensif ini semua mulai dari air minum dan pakan ini disediakan dalam kandang. Jadi ini terkait dengan efisiensi tadi itu ya. Gitu. Kemudian ini yang paling mendapat perhatian kalau dalam ternak perah ini, penanganan manur ini. Ya. Kalau penanganan manurnya ini digunakan untuk sumber tenaga ya atau sumber listrik, maka ini dibuat biogas. Gitu. Kalau tidak digunakan untuk biogas, maka digunakan untuk pupuk biasanya, ya. Ya dikeringkan. Jadi dikeringkan atau diolah ya, diolah sehingga menjadi pupuk organik gitu ya. Pupuk ya bukan pupuk organik. Kalau pupuk organik berarti semua hal-hal yang mendukung itu harus organik gitu ya. Ini definisi organik ya. Jadi bukan kotoran sapi ya. Kalau dari pakan yang tidak organik maka tidak bisa dikatakan pupuk organik gitu ya. Nah, kalau organik bagaimana? Ya mulai dari lahan untuk penanaman pakannya, yaitu harus organik, benar-benar organik dan tidak boleh menggunakan pupuk kimia di situ. Ya, harus menggunakan pupuk organik sehingga hasil ya by prosesnya atau limbahnya sekalipun dia organik gitu. Kalau pakannya itu sudah dikasih pestisida, ya kemudian pupuk-pupuk yang macam-macam di situ yang tidak organik ya dimakan oleh sapi ya hasilnya hasilnya tidak akan organik di situ ya. Nah, jadi tidak layak untuk disebut dengan pupuk organik bila
serangkaian proses sebelumnya itu tidak organik begitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini terkait dengan limbah ya. Limbah kotoran sapi ya. 1 pon pupuk ya mengandung NPK. Ini yang dibutuhkan, unsur hara ini yang dibutuhkan oleh tanah ya, pupuk NPK. Itu ya. Nah, kemudian untuk penanganan limbah dapat dipilih masing-masing dengan keunggulan dan kelemahannya. Nah, ini ya. Jadi untuk ternak perah ya, ini kan harus dipertimbangkan. Misalkan usahanya tadi itu usahanya sangat tinggi atau populasinya itu sangat tinggi, maka volume limbahnya juga sangat tinggi. Kalau volume kalau populasinya itu sedang ya maka limbahnya juga. Jadi ini ada perhitungannya tersendiri ya terkait dengan berapa besar populasinya, kemudian bagaimana prediksi atau estimasi berkaitan dengan limbah yang dihasilkan gitu. Ya. Ya. Jadi ini ada perhitungannya tersendiri. Makanya nanti ketika ingin mendirikan usaha sapi perah, maka harus dipertimbangkan ininya, ya kan? Berapa populasinya dan berapa akan menghasilkan limbah seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa direncanakan berapa, ya kan, pupuk yang dihasilkan kalau kotorannya ini nanti dijadikan sebagai pupuk, begitu. Ya. Kemudian lahan yang tersedia untuk penampungan limbah ini harus tersedia ya. Jadi ada lahan khusus untuk pengolahan limbah nanti. Ya, kemudian ini ya kepadatan penduduk di sekitar usaha ternak perah ini harus ya harus. Kemudian dikondisikan iklim ya tipe susunan kandang. Ya, gitu. Kemudian manajemen kandang dan kenyamanan ternak perah ya. Kandang dan tata laksananya mempengaruhi tingkah laku, kesehatan, dan lama hidup, ya, longevity ya, dan performa sapi, ya, yang pada gilirannya menentukan profil yang dihasilkannya. Jadi, ya ini ya kandang dan tata laksananya. Ya. Kalau ya, ya, ini itu umumnya ya. Kalau kandangnya ala kadarnya, tata laksana juga ala kadarnya, maka ternaknya sakit-sakitan kan begitu dan tidak lama hidupnya. Ya. Kemudian bebas dari rasa takut ini ya. Kalau ternak perah ini kan ya cocoknya di suasana yang tenang, nyaman begitu dan tidak rame ya. Atau suasana keramaian ini kurang suka ya. Makanya kalau buat wisata sapi perah ya yang disediakan di wisata tersebut itu hanya beberapa ekor saja, hanya ya 1-2 gitu ya. Ya bahkan ya ada 10-20 begitu. Kalau ratusan ekor ya bisa stres nanti sapinya ya. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan kenyamanan ya ini ya, kadang sapi perah itu lemah ya karena kan diperah terus susunya itu ya, makanya harus dipertimbangkan terkait dengan pakannya ya. Luka pada kaki, leher, mastitis, meal fever ya. Mastitis ini yang paling sering diderita oleh sapi perah. Ketosis ya, diplex abomasum. Nah, jadi ada beberapa displays abomasum ini ya istilahnya berpindah gitu ya. Ini sangat menyakitkan. Jadi ini harus bebas ini. Ini harus bebas dari penyakit gitu. Nah, tingkah laku sapi pada saat berbaring, makan, berjalan, atau menempatkan diri di dalam kandang dapat digunakan sebagai indikator tambahan tentang kenyamanan kandang. Itu. Nah, jadi ada beberapa posisi di sini ya. Jadi kalau long ya, normal resting position ya.
Jadi posisi istirahat yang normal di sini. Ya. Kalau long, ya kalau panjang ya begitu. Kalau short ya menoleh dia kepalanya. Kalau wide luas ya berselonjoran dia ya. Wide ini berselonjoran dia. Kalau narrow dia agak mengkerut gitu ya. Mengkerut sama seperti short ini. Gitu. Jadi kalau long ini kan dia santai sekali gitu ya. Ya. Kemudian how a cow lies down ya kan. Nah, jadi ini step-stepnya ya, sampai model begini ya. Ini step-stepnya sapi istirahat. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa step ya, step untuk ya space resting ya space envelope for rising and resting cow. Ya. Body space, head space, ya, lung space. Nah, ini untuk long position ya. Jadi dia kan luas gitu ya. Jadi dia santai sekali gitu. Nah, kemudian ini floor material is very important for cow comfort. Jadi kenyamanan terkait dengan lantai ini ya. Lantai atau bahasa kita itu letter ya, bahasa ternaknya itu letter. Ya, ada ya, ada material konkret, insulate concrete, rubber mat, ya straw, on concrete, ya mattress, matras ya. Jadi beberapa hal ini telah disinggung di materi-materi sebelumnya ya, terkait dengan letter ya. Nah, kemudian ini manajemen kandang dan stres panas. Iklim terdiri dari berbagai elemen, misalnya curah hujan, temperatur udara, angin, dan sinar matahari. Ya, elemen-elemen seperti tersebut di atas selanjutnya, terutama temperatur dan kelembapan wilayah menentukan tinggi rendah temperatur di daerah tersebut. Dan pada akhirnya berpengaruh pada temperatur dan kelembapan yang seringkali disebut sebagai iklim mikro di dalam kandang. Temperatur memegang peranan pada produksi susu sapi perah. Secara ringkas, jadi gini ya. Jadi secara apa namanya itu, kalau ternak sapi ya ini kan kalau cekaman dingin ya atau cekaman dingin, misalkan kedinginan itu stres dingin, itu sapi itu kan membutuhkan pakan yang lebih banyak ya. Kalau panas ya, kalau panas ini pakannya tetap banyak, kemudian minumnya banyak ya. Tetapi yang menjadi pakan dan minum tadi itu digunakan untuk apa namanya itu dipecah ya, istilahnya pakan atau energi tadi itu dipecah ya, sehingga digunakan untuk apa namanya itu energi atau digunakan untuk ya aktivitasnya dia gitu, sehingga tidak jadi susu. Berbeda dengan dingin ya, kalau dingin dia kan tidak apa istilahnya bahasanya itu respirasi ya, respirasi ya. Ya respirasi itu kan dia prosesnya kan apa ya istilahnya eh energi tinggi itu dipecah untuk kebutuhannya dia beraktivitas gitu ya, bukan digunakan untuk kebutuhan produksi ya. Ya. Nah, ini peranan temperatur ya terhadap produksi susu. Ya curah hujan, temperatur, ya kelembapan sinar matahari. Ya ini ya berpengaruh terhadap eh, produksi susu ya.
Nah, untuk mengatasi temperatur lingkungan mikro, ya sapi perah mempunyai mekanisme sendiri untuk mempertahankan panas tubuhnya agar tetap stabil. Sapi perah melalui proses pencernaan menghasilkan asam asetat. Ya, asam asetat adalah senyawa kimia yang banyak menghasilkan panas. Selain proses pencernaan, panas juga dihasilkan dari atas sapi perah. Ya, panas tubuh sapi perah harus diserap oleh lingkungan seperti yang terlihat di ilustrasi berikutnya. Nah, ini ya ilustrasinya. Jadi temperatur kandang, ya ini temperatur tubuh, ya sekitar 39 derajat, ya 38-39 derajat Celcius. Temperatur kandang, ya. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi itu, ya. Nah, jadi untuk apa namanya itu untuk yang lingkungan mikro ya, temperatur mikro ini punya istilahnya punya mekanisme sendiri ya untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil. Ya. Nah, sehingga ini ya asam asetat menghasilkan di dalam proses pencernaan menghasilkan asam asetat ini ya. Nah, ini ada beberapa hal. Kemudian ini ada perubahan. Nah, ini eh, temperatur tubuh, temperatur eh, perubahan ya perubahan temperatur pada stres ternak gitu. Elevated body temperatures ya ini ya 102 Fahrenheit. Ini kalau dikurskan ke Celsius ya. Kalau di Celsiuskan itu sekitar 3839 derajat ya. Celsius. Nah, kemudian meningkatkan tingkat respirasi 70 sampai 80 per menit ya. Ngos-ngosan nih ya. Increase maintenance energy requirement. Ya, the cause will activate mechanism in an attempt to dissipate the excess heat, maintain body temperature, feed nutrient utilization. Yeah, an increased loss of sodium and potassium is usually associated with heat stress. Ya. Nah, ini nanti intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi terkait dengan tingkat stres panas ini. Ada sekitar 8 item ada 7 item ini ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi mulai dari temperatur, ya peningkatan respirasi, kemudian meningkatkan kebutuhan energi ya. Ya. Peningkatan kebutuhan energi karena untuk pakan dia ya. Feed nutrient utilization ya. Kebutuhan nutrien ya pakan. Ya, kemudian serat kasar ya. Dry matter intake ya konsumsi serat ya. Milk production ya produksi susu, reproduction rendah reproduksi. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan stres panas ya. Untuk stres yang lain ya atau pembahasan berikutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi sekian terkait dengan pertemuan kali ini. Jadi ini kita telah membahas terkait dengan manajemen perkandangan dan apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan manajemen perkandangan ini. Jadi seperti itu kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Bila ada ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut nanti kita lanjutkan di WA group ya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.